Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ramadhani Putri. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu wawancara itu apa? Wawancara dalam psikologi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku, emosi, dan pikiran seseorang. Dalam konteks remaja, wawancara psikologi dapat membantu memahami identitas diri, pencapaian, dan emosional remaja dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari subjek penelitian. Wawancara psikologi dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti penelitian dan seleksi kerja. Nah, mari kita simak video setelah ini. Bagaimana perasaan hari ini, Aska? Alhamdulillah baik, sehat. Kamu apa aja pencapaian sederhana kamu selama ini? Sejauh ini seingat kamu aja. Oke, kalau sejauh ini yang sederhana aja ya. Kayak aku dari SD sampai SMA ini belum pernah ketinggalan kelas. Terus biasanya kalau di rumah itu dibiasain buat rutin bebersih gitu. Itu udah jadi kayak kebiasaan. Terus waktu SMA alhamdulillah aku belum pernah keluar dari 10 besar peringkat di kelas. Terus mungkin pencapaian selanjutnya yang sederhana itu aku bisa ngekos, ya tinggal sendiri di kos itu jauh dari orang tua, kayak nyari makan sendiri, apa sendiri tuh kayak kuatnya di kos tuh kalau menurut aku pencapaian juga gitu. Jadi sifat mandirinya jadi bisa berkembang. Amin, ya seperti itu. Gimana waktu kuliah kamu? Apakah kamu merasa terbebani dengan jam kuliahnya atau enggak? Kan kuliah aku tuh seminggu ini 3 hari doang ya, Senin sampai Rabu. Itu tuh full dari pagi sampai sore. Kalau misalnya sejauh ini aku nggak ada masalah, terus kayak nggak terlalu terbebani sama tugas-tugas atau jamnya, soalnya walaupun dari pagi sampai sore itu tuh kayak nggak kerasa, soalnya nggak selalu setiap pertemuan tuh ada tugas kan. Terus kalau ada tugas ya mungkin tinggal dikerjain biar cepet beres. Ya seperti ini, kayak nggak ada bebannya lagi gitu. Bagaimana kamu cara ngatur jadwal kuliah kamu sama jadwal sehari-hari kamu tuh gimana tipsnya? Kan kalau aku kan sekarang ngekos nih, yang mana kayak harus apa-apa ngerjain sendiri. Jadi kalau misalnya hari Senin itu dari jam 7:30 sampai jam 4:30 itu biasanya aku pulang ke kos itu, aku bebersih kayak bebersih kamar atau mandi segala macam kayak biasa aja. Cuman karena hari Selasa itu pulangnya lebih cepat daripada hari Senin, itu biasanya aku pulang kuliah hari Selasa itu aku cuci baju yang pakaian yang kotor, aku harus cuci hari Selasa. Terus hari Rabunya, karena hari Rabu itu hari terakhir kuliah di 1 minggu itu, jadi biasanya aku pulang ke rumah buat ke kos. Jadi hari Rabu itu aku beres-beres pulang dari kuliah, aku beres-beres kamar, terus packing buat dibawa ke rumah apa aja yang nggak semua barang aku bawa ke rumah kan. Jadi aku pilih-pilih apa aja barang yang aku bawa, baru aku dari kos ke bis gitu, naik bis ke rumah. Tapi kamu kadang suka capek nggak sih dari kos ke rumah gitu dalam seminggu? Pernah merasa capek banget? Pernah, pas awal-awal kuliah, soalnya tuh lagi masih membiasakan diri kan, masih beradaptasi juga. Tapi akhir-akhir ini kayak
udah biasa aja gitu. Alhamdulillah. Udah terbiasa ya, Iya. jadi kebiasaan. Bagaimana sih kamu berinteraksi dengan teman-teman kuliah kamu sama kakak-kakak tingkat kamu? Apa perasaan kamu setelah berinteraksi dengan mereka? Jadi kalau berinteraksi aku senang ya sama teman-teman kelas, sama kalau kakak tingkat. Sebenarnya aku berinteraksi kalau misalnya ada hal yang aku nggak tahu nih, baru masuk dunia perkuliahan, terus aku ada yang nggak tahu, baru aku misalnya chat ke kakak tingkat, tanyain ini bagaimana caranya, seperti itu. Senang soalnya dari kecil aku soalnya di lingkungan keluarga aku dari kecil itu udah biasa kayak saling sharing gitu, kayak apa cerita apa aja gitu. Jadi kayak aku kebiasaannya tuh sebenarnya cerita sama orang gitu. Jadi kayak nggak bisa sendiri terus gitu, harus ada orang gitu ya. Jadi aku senang buat berinteraksi sama teman-teman semua seperti itu. Jadi kamu udah kebiasa cerita buat sama orang gitu? Iya. Tapi kamu tipe yang bakal pendem sendiri atau ingin cerita sama orang gitu? Tergantung, soalnya ada beberapa misalnya hal yang aku takut buat ceritain ke orang lain, takut soalnya bukan masalah apa gimana, aku takut kayak bakal jadi beban pikiran orang lain itu gitu. Jadi kayak aku keep, tapi aku juga nggak ada masalah sama itu gitu. Nah, menurut kamu nih, kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Gen Z itu generasi strawberry, yang berarti generasi lembek atau lemah gitu? Kamu setuju dengan pernyataan itu atau tidak, dan apa alasannya? Kalau aku lebih ke kurang setuju soalnya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mengeluarkan statement seperti itu tuh karena ngelihat generasi kita itu banyak yang mulai apa sih kayak generasi kita tuh banyak yang mengekspresikan emosionalnya gitu, yang mana kalau menurut aku itu nggak masalah, itu wajar aja selagi kayak nggak melewati batas ya. Misalnya maksudnya gak melewati batas tuh walaupun kayak sedih-sedih gitu, itu nggak sampai ke hal yang berbahaya atau melakukan sesuatu yang berbahaya, itu kan enggak gitu kan. Jadi kalau menurut aku mengeluarkan emosi tuh wajar-wajar aja, yang mungkin menurut sebagian orang itu yang mungkin beberapa orang yang nggak terbiasa mengekspresikan emosinya itu ngelihat kita Gen Z yang suka yang kayak peduli mental health segala macem tuh kayak yang ngapain sih gitu, buat apa gitu ngeliatin perasaan kamu gitu. Tapi ya aku kurang setuju sama statement Gen Z itu Gen Strawberry, karena kita juga misalnya kan Gen Z itu generasi 2000-an ya berarti. Iya. Nah, itu kan yang mana udah banyak yang remaja SMA, kuliah, atau bahkan udah kerja gitu kan. Kalau misal kita lihat dari ruang lingkup sederhananya, misalnya Jakarta ini kan, kita juga yang banyak teman-teman yang kuliah, kerja, yang Gen Z ini, itu mereka juga misalnya naik ke tempat kuliah atau ke tempat kerjanya juga naik transportasi umum kan, yang mana itu tuh memang ramai orang yang naik itu gitu. Jadi kan samanya aja gitu, kayak kan kayak pas naik kayak MRT atau TJ kan banyak orang gitu kan. Jadi kayak kita juga yang Gen Z sama kok kayak kalian yang Masa setara gitu? Iya, misalnya pas naik transportasi umum gitu. Terus kayak kita juga yang dari teman-teman Gen Z ini kan banyak juga yang pakai transportasi umum ya, kayak sebagaimana milenial, mungkin gen milenial, generasi boomer gitu juga pakai transportasi umum. Kita tahu kan transportasi umum itu gimana ramai itu kita tahu. Jadi kayak
sama-sama aja kok, kita sama generasi yang lain gitu. Cuman mungkin balik lagi bedanya itu generasi Z ini lebih sering atau lebih banyak mengekspresikan emosinya seperti itu, yang mana generasi lain tuh enggak gitu doang sebenarnya. Oke, terima kasih untuk waktu wawancaranya.